Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Syukur yang tak terhingga kita curahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, taufik, dan hidayahnya sehingga kita semua dapat bertemu kembali di sini bersama saya Ahmad Muzaki Putra Wahyudi dari kelas 6 yang akan menyampaikan kisah teladan Islami yang berjudul Malam Nuzulul Quran. Sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang. Mari kita semua bersalawat kepadanya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Semoga sholawat yang kita haturkan tadi dapat memberikan kita jalan untuk mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Teman-teman, yang sebelumnya disampaikan oleh Ustadz Khairon bahwa peristiwa Nuzulul Quran jatuh pada tanggal 17 Ramadan. Dan menjadi peristiwa penting turunnya ayat Al-Quran yang pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang Maha Menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaran kalam. Dia mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sebagai umat Islam dan generasi Islam, kita harus bisa menghayati dan mengamalkan isi kandungan surat-surat di dalam Al-Quran. Kita harus bisa mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, dalam surat Al-Alaq ayat 1-5 yang barusan saya bacakan, yaitu kita tidak boleh bosan dalam belajar. Kita harus senantiasa belajar dimanapun, kapanpun, dan dalam keadaan apapun. Sebagai pedoman bagi umat Islam, bahwa untuk mengingatkan kembali proses turunnya Al-Quran. Jadi kita harus senantiasa membaca Al-Quran. Lalu melakukan perintah-perintah yang Allah perintahkan kepada kita melalui Al-Quran dan menjauhi larangannya. Sebagai bukti bahwa Al-Quran adalah mukjizat terbesar bagi Nabi Muhammad SAW dan juga bukti bahwa beliau adalah Nabi dan Rasul yang terakhir. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara perlahan dan berangsur-angsur. Jadi kita harus bisa mengamalkan isi-isi Al-Quran, yaitu selalu sabar dalam melakukan segala hal. Teman-teman yang saya sayangi, ayo kita berjuang bersama dalam mengamalkan dan melakukan isi-isi kandungan dalam surat-surat di Al-Quran. Misalnya, membaca Al-Quran sambil menunggu waktu subuh setelah kita bersahur. Lalu, membaca Al-Quran sambil menunggu azan maghrib untuk kita berbuka. Karena pada waktu-waktu tersebut adalah waktu yang sangat mustajabah untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita melaksanakan kegiatan Pondok Kreativitas Ramadan Avicenna yang ke-31, kita semua harus selalu bisa berjuang dalam melakukan sholat-sholat sunnah seperti sholat hajat, sholat taubat, dan juga sholat tahajud. Khususnya dalam malam 17 Ramadan. Dalam bulan Ramadan ini, kita semua harus selalu berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, beristighfar, lalu subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, dan la ilaha illallah. Dan juga kita harus selalu mendoakan orang tua kita dan keluarga kita agar selamat dunia dan akhirat. Alhamdulillah, semua santri Saam insya Allah dapat melaksanakan hikmah-hikmah dalam peristiwa Nuzulul Quran ya. Insya Allah, siap. Alhamdulillah. Terima kasih telah mendengarkan kisah teladan Islam yang saya bacakan barusan.
Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, mohon maaf, mohon doa restu.